Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudahkah kita berwajah ceria atau sekedar mengucapkan salam, membuat kebahagiaan kepada orang lain yang akan membuat kebahagiaan pada diri kita sendiri. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Masih dalam gerak lurus. Yang kemarin kita ada GLB, gerak lurus beraturan. Sekarang GLBB, yaitu gerak dengan lintasan berupa garis lurus dengan adanya perubahan kecepatan secara teratur atau konstan. Jadi pada GLBB ada perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan tersebut disebut sebagai percepatan atau biasa kita sebut sebagai akselerasi. Jadi, jika sebuah benda bergerak kemudian kecepatannya tambah cepat, maka perubahan kecepatan ini disebut sebagai percepatan. Misalnya mula-mula 10 km per jam, kemudian 20 km per jam, kemudian 30 dan seterusnya secara teratur. Ini disebut sebagai GLBB. Jadi gerak dengan perubahan kecepatan secara teratur. Sekarang percepatan. Tadi dikatakan adalah perubahan kecepatan pada waktu tertentu, atau biasa disebut dengan V2-V1 per T. V2 ini jika dianggap sebagai kecepatan pada saat T atau kecepatan akhir bisa dituliskan menjadi VT, sedangkan V1 biasa disebut dengan kecepatan awal atau P pada saat 0 maka disebut V0. Maka dapat kita tulis A itu sama dengan VT min V0 per T, atau hanya delta V per T saja boleh. Secara matematis jika kita keluarkan VT nya maka VT sama dengan V0 plus AT. Ini gerak lurus berubah beraturan. Jadi ada cirinya, ada ini, ada perubahan kecepatan. Maka satuannya A apa? A satuannya berarti ya meter per sekon kuadrat. Kalau tadi V itu apa? Kecepatan, satuannya meter per sekon. VT kecepatan pada saat T atau kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, T adalah waktunya. Dapat kita gambarkan dalam bentuk grafik semacam ini. Misalnya ini adalah V, kemudian ini adalah T. Mula-mula benda bergerak misalnya mempunyai kecepatan berada di sini. Misalnya ini saya beri angka 2. Kemudian pada menit pertama pertama ini adalah kecepatannya 2. Kemudian berikutnya menjadi seperti ini. Misalnya saya beri nama 4. Kemudian pada menit atau detik berikutnya menjadi berada di sini. Kita ambil ke sana. Misalnya 6. Ini satuannya adalah meter per sekon. Ini adalah sekon. Ini saya beri nama angka 1. Ini saya beri nama 2 atau 2 sekon. Pada menit detik ke 0 mula-mula kecepatannya berapa? Ditarik ke atas. 2. Menit detik berikutnya kecepatannya adalah 4. Detik kedua kecepatannya 6. Ini yang disebut perubahan kecepatan secara teratur berupa garis lurus tadi. Kalau begitu, untuk menghitung A-nya berapa tadi? A sama dengan VT min V0 per T. Bisa kita ambil ini sampai di sini saja, bisa ini sampai ini, bisa semuanya. Kalau kita ambil semuanya, misalnya di sini, VT-nya berapa? Terakhirnya pada saat T, 6. Berarti 6 dikurangi berapa mula-mulanya? 2. Kurangi 2 per
Selang waktunya berapa? 2. Mula-mula berapa? 0. Berarti 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Berarti 4/2 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini perhitungan percepatan. Jadi grafik VT untuk menghitung percepatan tadi. Nih. Kemudian kalau kita ingin mencari jaraknya, bagaimana? Atau kecepatan rata-ratanya. Dari tadi kita mempunyai dua kecepatan, yaitu VT dan V0, atau biasa disebut saja misalnya tadi kecepatan awal dan kecepatan akhir. Maka kecepatan rata-rata atau V bar sama dengan berapa? Secara matematik karena kita mempunyai dua V, maka ya V T plus V0 per 2. Ini. Sedangkan kalau kita masukkan dengan nilai VT-nya adalah V0 plus AT, misalnya V0 plus AT, kemudian plus V0 lagi per 2, maka didapatkan nanti V0 dan V0 ada 2 V0. V0 2 V0 per 2 berarti hanya V0. AT-nya berapa? AT hanya 1, AT per 2, maka menjadi setengah AT. Maka ditulis V0 plus setengah AT. Ini untuk kecepatan dari kecepatan rata-rata atau kecepatan benda yang bergerak dari GLBB. Sedangkan secara umum dalam gerak lurus, jarak atau perpindahan itu merupakan ya kecepatan rata-rata benda dikalikan dengan waktunya. Maka kalau kita mempunyai kecepatan rata-rata V sama dengan V0 plus setengah AT, kita masukkan dalam S atau perpindahan, maka didapatkan V0 plus setengah AT dikalikan lagi dengan T, maka akan ketemu V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Jadi perpindahan benda yang bergerak lurus dengan kecepatan berubah secara beraturan atau mempunyai percepatan, maka didapatkan perpindahannya adalah ini V0T plus setengah AT kuadrat. Ini dari persamaan yang di atas ini. S-nya siapa tadi? Oh, S-nya adalah perpindahan atau jarak, satuannya meter. V0 kecepatan awal, T-nya waktu, dan A-nya percepatan. Ini. Jadi ini jarak tempuhnya atau perpindahannya pada gerak lurus berubah beraturan. Sekali lagi, ciri gerak lurus berubah beraturan adalah mempunyai percepatan. Ada perubahan kecepatan secara teratur. Kita sudah mendapatkan nilai A, kemudian ada nilai V juga atau V rata-rata, dan ada juga nilai perpindahan atau jarak. Baik, semoga mudah dimengerti sampai di sini. Kita sambung di waktu yang akan datang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.